Baiklah, selamat malam. Perkenalkan, saya Hezron Pardede dengan NIM L1A118059. Peminatan saya silvikultur. Di sini saya akan membuat video lanjutan dari materi yang sebelumnya yang berada di channel YouTube saya. Bagi yang sudah mau subscribe, komen, dan like, saya ucapkan terima kasih. Dan juga jika ada ingin kurang ditanyakan dalam video saya, mohon untuk di komentar. Saya akan melanjutkan pada materi yang ini, rancangan percobaan 3 faktorial. Kita mengetahui bahwa rancangan percobaan ini adalah suatu uji atau sederajat uji baik menggunakan statistika deskripsi maupun statistika inferensial yang bertujuan untuk mengubah input menjadi output yang merupakan respon dari percobaan tersebut. Prinsip dari suatu percobaan adanya pengulangan, pengacakan, dan pengendalian lingkungan, di mana suatu rancangan percobaan merupakan satu kesatuan antara rancangan perlakuan, rancangan lingkungan, dan rancangan pengukuran. Jadi 3 rancangan ini tidak bisa dipisahkan, sebagaimana rupanya menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam kita melakukan penelitian. Rancangan perlakuan merupakan rancangan yang berkaitan dengan bagaimana perlakuan tersebut dibentuk dari suatu perlakuan, dapat dibentuk dari suatu faktor, 2 faktor, 3 faktor, atau lebih. Rancangan lingkungan merupakan rancangan yang berkaitan dengan bagaimana perlakuan tersebut ditempatkan pada unit-unit percobaan. Penempatan perlakuan pada unit percobaan dapat diacak secara langsung terhadap seluruh unit percobaan. Dengan adanya pengacakan tersebut, maka dapat terbentuk rancangan acak lengkap, acak kelompok, dan lain sebagainya. Percobaan 3 faktor. Sebagaimana percobaan dengan 2 faktor, percobaan dengan 3 juga sering disebut dengan percobaan faktorial. Apabila perancangan lingkungan menggunakan integral, maka syarat yang harus dipenuhi adalah seperti RAL dan 2 faktor. Apabila rancangan lingkungan menggunakan RAK, rancangan acak kelompok, maka syarat yang harus dipenuhi adalah seperti pada RAK 2 faktor. Percobaan 3 faktor akan semakin kompleks dan pelaksanaannya lebih sulit. Pembahasan terhadap hasil juga lebih kompleks. Jadi kita kalau melakukan percobaan 3 faktor ini, kita bisa menggunakan RAL, RAK, dan kita mendapatkan hasil yang lebih kompleks. Interaksi pada percobaan 3 faktor ini, di mana interaksi antar faktor yang akan dijumpai pada percobaan 3 faktor adalah sebagai berikut. Yang pertama, interaksi antara faktor 1 dan dengan faktor 2, interaksi faktor 1 dengan faktor 3, interaksi faktor 2 dan faktor 3, begitu juga interaksi faktor 1, faktor 2, dan faktor 3. Jadi interaksi ini memiliki 3 faktor yang sangat berkaitan. Ketiga kemungkinan tersebut dapat terjadi sendiri-sendiri atau bersama-sama. Apabila terdapat pengaruh nyata dari 1, 2, atau ketiga faktor, maka pembahasan lebih lanjut hanya ditekankan pada masing-masing faktor. Apabila terdapat pengaruh nyata interaksi 2 faktor, maka pembahas hanya ditekankan pada pengaruh interaksi dari kedua faktor tersebut. Apabila terdapat pengaruh nyata dari semua interaksi, maka pembahas hanya ditekankan pada pengaruh interaksi 3 faktor saja. Sebenarnya
Percobaan 3 faktor adalah salah satu upaya untuk mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh pada tanaman secara bersama-sama. Secara biologis, tanaman dihadapkan pada banyak faktor, baik faktor genetik maupun faktor lingkungan. Sehingga percobaan 3 faktor akan semakin memberikan informasi lebih lengkap. Namun, semakin banyak faktor yang terlibat, akan semakin sulit proses interpretasinya, karena 3 faktor hanya dikaji bersama dalam satu penelitian. Jadi ini ada sekitar 7. Ini adalah salah satu interaksi yang berada pada 3 faktor yang harus kita hadapi dalam penelitian kita. Percobaan faktorial ini artinya ada 3 faktor, misalnya 3 faktor kali 2 faktor kali 3 faktor, di mana faktor 1 terdiri atas 3 taraf, faktor 2 terdiri dari 2 taraf, faktor 3 terdiri dari 3 taraf, dan seterusnya. Contoh rancangan 3 faktorial ini dapat kita lihat pada gambar, di mana pengaruh muslah, irigasi, dan kepadatan tanaman. Ini bisa kita lihat pengaruh-pengaruhnya ini. Ada berapa? 1,5. Ini bisa kita lihat ya. Cara penjajahan datanya seperti ini. Ada perlakuan, ulangan, dan total. Muslah, irigasi tanaman, berapa ulangan pada muslah, irigasi tanaman. Bisa kita buat dalam penjajahan data seperti ini. Menurut data ANOVA seperti ini. Analysis of valencies table ANOVA. Response diameternya. Rancangan faktorial bertujuan dan digunakan untuk mempelajari interaksi dari faktor yang dicobakan dalam mewujudkan suatu gejala atau respon dalam suatu peristiwa, baik pengaruh utama maupun interaksi secara simultan dari faktor tersebut. Jadi 3 faktorial ini yang kita teliti ini bertujuan kita dapat gunakan bagaimana interaksi dari faktor-faktor yang dicobakan ini dapat mewujudkan suatu gejala yang respon. Jadi jika kita melakukan penelitian dalam 3 percobaan, kita lebih banyak mendapat informasi, datanya pun lebih valid, dan peristiwa-peristiwa pengaruh-pengaruhnya itu secara interaksi bisa kita simultan dengan baik. Adanya interaksi ini merupakan kelebihan sekaligus sebagai ciri dari percobaan faktorial dibanding percobaan lainnya. Jadi para penonton yang ingin mencoba faktorial 3 percobaan ini, jangan lupa untuk melihat video saya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Sampar Redis. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Sama-sama.